Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, dan bersyukur atas segala kenikmatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian bersyukur maka akan kutambah nikmatku. Namun apabila kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Salawat beriringkan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga kita bisa merasakan manisnya Islam, nikmatnya iman, dan kelapangan dalam beribadah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah secara umumnya, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan ketakwaan inilah akan menjadikan bekal untuk kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian, persiapkanlah bekal untuk bertemu denganku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik bekal tersebut adalah ketakwaan. Dan dengan ketakwaan ini pula Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan hidup kita, akan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, akan membukakan pintu-pintu rezeki bahkan dari pintu yang tidak pernah kita sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala berikan dua solusi yang sangat dibutuhkan oleh manusia hanya dengan satu amalan, yaitu bertakwa. Yang pertama, mengeluarkannya dari masalah yang ia hadapi, memberikan solusi dari hal-hal yang dihadapi. Dan yang kedua adalah membukakan pintu rezeki bahkan dari jalan yang tidak pernah ia sangka. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini sementara. Bahkan jika kita tarik ke belakang, baca kisah-kisah para anbiya, umat Nabi Muhammad merupakan umat dengan umur terpendek daripada umat-umat sebelumnya. Bahkan dikatakan Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, yang berarti umur Nabi Nuh kisaran 1000 tahun lebih.
Sedangkan umat umur Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, umru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi Muhammad, itu kisaran antara 60 sampai dengan 70. Yang berarti setelah lewat itu maka bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa hidup kita di dunia sementara. Bahkan seorang nabi yang mulia, ketika hari meninggalnya, Umar bin Khattab naik ke atas mimbar dan mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, maka akan aku penggal kepalanya. Lalu Umar naik ke atas mimbar menenangkan Umar. Abu Bakar mengatakan, ya Umar, Rasulullah SAW telah pergi meninggalkan kita. Ini menunjukkan bahwa seorang Rasul pun manusia biasa yang akan menemui yang namanya ajal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, dzalika ma kunta minhu tahid. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui yang namanya kematian, yang mana manusia banyak lari darinya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lantas apa yang kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Siapkah kita saat diadili di yaumul qiyamah kelak? Apa pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan kita? Sebagai bentuk kasih sayang, kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya, Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW agar umatnya mempersiapkan setidaknya 4 hal. Dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'ah, an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'ala fih, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan bahwa kelak di yaumul akhir, di hari kiamat, tidak akan bergeser kaki kita dari tempat pijakan kita kecuali setelah ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala fih, dan tentang ilmunya, untuk apa ia pergunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang ilmunya dan tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Dan yang keempat, wa an jismihi fima ablah, dan untuk tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Lalu datang seorang Arab Badui menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Rasul menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Lalu Arab Badui ini bertanya kembali, ya Rasulullah, man su'un nas? Siapakah manusia yang paling buruk? Rasul menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seseorang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Panjang atau tidaknya umur bukan menjadi tolak ukur dia masuk surga atau neraka, tergantung dengan amalnya. Maka berbahagialah kita yang hari ini menebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia, berjuang di jalan Allah dengan cara kita masing-masing. Berjuang tidak hanya harus di atas mimbar, berjuang bisa dengan perilaku, berjuang bisa dengan membantu menyebarkan dengan perbuatan-perbuatan, sehingga dakwah tidak hanya terbatas di atas mimbar, sehingga dakwah tidak hanya terbatas di ceramah. Perbuatan baik kita, akhlak baik kita, itu menjadikan perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita pergunakan umur kita, kehidupan kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya, menabung amal. Karena kehidupan di dunia ini sangat kompleks.
Kehidupan kita hanya sementara untuk mempersiapkan bekal kehidupan akhirat yang selamanya. Kita akan diadili entah masuk surga atau ke dalam neraka. Sedangkan hal ini sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ingatkan baik di Al-Qur'an maupun dalam sunnahnya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala fih. Tentang ilmunya, untuk apa ia pergunakan. Menuntut ilmu, orang yang berilmu, orang yang menyebarkan ilmu adalah orang-orang yang mulia. Bahkan seorang yang berilmu lebih mulia daripada hanya seorang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman. Bahkan iri dalam Islam, hasad dalam Islam itu dilarang, tapi tidak dalam dua hal. Rasul mengatakan la hasada illa fisnatain. Hasad itu dilarang kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu, hikmah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang mana dengan ilmu tersebut dia mengamalkan untuk dirinya pribadi dan dia ajarkan kepada manusia. Sehingga orang-orang di sekitarnya tercerahkan dengan adanya dirinya. Sehingga orang-orang di sekitarnya mengetahui hukum-hukum Allah, mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil ilm. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta yang berlimpah, yang mana harta tersebut digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kedudukan seorang yang berilmu ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita dorong anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita untuk senantiasa belajar. Karena Imam Ahmad pernah mengatakan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena belajar menurut Imam Ahmad minal mahdi ilal lahdi. Dari awal kita lahir ke bumi sampai kita masuk ke liang lahat, itu adalah waktu kita untuk belajar. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dan tentang hartanya, tentang harta ini Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan dua hal. Dari mana harta tersebut ia dapatkan dan kemana harta tersebut ia belanjakan. Yang mana keduanya harus dengan cara yang baik. Kita tidak bisa melakukan amalan yang baik dengan harta yang tidak halal. Kita pun tidak bisa mengerjakan atau mencari harta yang halal, harta yang haram digunakan untuk perbuatan yang halal. Keduanya harus seimbang, harus sama-sama halal, harus halalan thayyiban, sehingga apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kita, apa yang kita infakkan di masjid, apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, semuanya terhitung pahala. Waliyadzubillah, jika sampai kita mengkonsumsi suatu yang diharamkan untuk kita dan hal tersebut menjadi daging, maka dalam sabdanya daging tersebut merupakan bagian dari neraka. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tentang harta banyak manusia yang terlena dengannya. Kehidupannya seakan-akan hanya untuk mencari harta. Jika kita lihat 1400 tahun yang lalu, bagaimana Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya raya. Bahkan Abdurrahman bin Auf disebutkan bahwa beliau adalah salah satu sahabat yang tidak pernah bisa miskin. Beliau menyedekahkan 100 ekor unta full dengan isinya. Namun beliau tidak juga jatuh miskin. Rasulullah SAW, setiap harta rampasan perang 1/3 adalah hasilnya untuk Rasulullah SAW. Beliau bagikan semua untuk kaum muslimin.
Karena bagi beliau dunia ini hanya sementara. Dan itu salah satu bentuk bersyukurnya Rasulullah SAW. Yang mana masyhur di tengah-tengah kita. Suatu hari Rasulullah SAW sholat. Beliau sholat malam sampai kakinya bengkak. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar?" Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Bukankah Allah sudah ampuni dosamu yang telah lalu ya dan yang akan datang? Rasulullah SAW menjawab singkat, "Afala tuhibbu an akuna abdan syakura?" Apakah kamu tidak suka wahai Aisyah jika aku menjadi hambanya yang bersyukur? Ini cara bersyukur Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang keempat, wa an jismihi fi ma ablah, dan tentang tubuhnya, untuk apa ia pergunakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita batasan-batasan apa yang halal untuk kita konsumsi, apa yang dilarang untuk kita konsumsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamr, mengharamkan narkoba, mengharamkan perzinahan dan pergaulan bebas. Ini semua dalam langkah maqasidus syariah. Tujuan dari syariat itu sendiri, hifzun nafs, menjaga diri kita dari kerusakan. Sehingga saat tubuh kita sehat, pikiran kita sehat, hati kita sehat, ibadah kita bisa dengan nyaman kita lakukan. Dan hifzun nafs, menjaga keturunan. Sehingga pergaulan bebas tidak dibenarkan. Mengapa demikian? Karena akan merusak keturunan dan garis keturunan umat muslim. Anak yang terlahir tidak tahu bapaknya siapa. Sehingga ini merusak keturunan dan menjadikan anak ini terdidik tanpa adanya seorang ayah. Yang mana ini awal dari sebuah kehancuran. Karena anak muda merupakan tonggak suatu bangsa. Maka mari kita dorong anak-anak di sekeliling kita untuk terus belajar, untuk mendalami ilmu-ilmu agama, mendalami ilmu-ilmu dunia. Karena kesuksesan di dunia dan akhirat dua-duanya membutuhkan ilmu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Waman arada dunya fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Waman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan kesuksesan di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah, maka dia harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dia harus memiliki ilmu. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa menjadi muhasabah untuk kita. Mereview kembali amalan-amalan kita. Kita berada di penghujung tahun. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya semakin baik, semakin upgrade diri. Karena Umar bin Khattab mengatakan, "Al-yaum amalun duna hisab." Karena hari ini kita hidup di dunia adalah waktunya kita beramal tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita muhasabah sendiri, muhasabah secara pribadi. Apakah hari kemarin lebih baik dari hari esok, ataukah justru hari ini lebih buruk daripada hari kemarin? Wal ghad hisabun duna amal. Dan esok adalah waktunya kita dihisab tanpa bisa lagi melakukan amalan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mustafa ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini marilah kita tundukkan pandangan kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisa-sisa umur kita Allah penuhi dengan kebaikan. Orang-orang di sekitar kita Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayahnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اجعل هذا المسجد مبارك واجعل أهله من الصالحين والصالحات والناجحين والناجحات والمتقدمين والمتقدمات لإله كلمتك يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم واذكروا على نعمه يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر